Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Ibu. Oke, sehat baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini adakah teman kalian yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Mira, Ibu. Kenapa katanya? Istri Ibu, Mira ada acara keluarga. Ya, ada jalan keluarga. Selain Mira, ada yang tidak hadir kembali? Tidak ada, Ibu. Oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, sedih? Senang, Ibu. Nah, terima kasih karena Ibu apresiasi kejujuran kalian terhadap perasaan kalian hari ini. Sudah siap belajar bersama Ibu hari ini? Sudah, Ibu. Oke. Hari ini kita belajar apa ya? Ya. Oke. Anak-anak pernah ada yang ikut berlari? Pernah, Ibu. Berlari berapa kilo? Ikut maraton kah atau lari jogging setiap pagi? Jogging pagi saja dengan jalan. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan aktivitas tersebut? Ya berarti capek ya? Capek. Semua nggak capek. Iya tadi ngos-ngos dada lagi. Keringetan. Deg-degan, Ibu. Deg-degan. Deg-degan itu antara ketemu pas waktu lari atau kenapa ya? Kenapa jantung atau kalian itu rasakan deg-degan ketika selesai lari? Ada yang bisa menyampaikan kenapa sih setelah kita lari aktivitas yang berat seperti itu pasti berasa deg-degan? Ya, tapi Karena jantung bekerja lebih cepat. bagaimana tadi? Karena jantung bekerja lebih cepat. Karena jantung bekerja lebih cepat. Ada yang ingin menyampaikan kembali? Tidak. Tidak. Mengapa kalian merasakan deg-degan berdebar ketika selesai beraktivitas? Tidak. Betul sekali apa yang dikatakan oleh kami. Ketika kita melakukan aktivitas seperti berlari, jantung kita akan bekerja lebih keras karena untuk memompa darah. Gitu. Hari ini kita akan belajar tentang jantung pada manusia. Jantung. Mengapa kita belajar tentang jantung? Di sini agar anak semua itu memahami dan juga dapat mengidentifikasi struktur-struktur dari jantung serta fungsi-fungsi dan juga struktur jantung yang bertujuan agar anak semua itu dapat menjaga aktivitas pola makan dan lain sebagainya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Sudah siap belajar jantung hari ini? Sudah, Ibu. Oke. Jantung adalah organ otot berongga yang berfungsi sebagai sistem peredaran pompa utama dalam sistem peredaran
itu dibawa oleh pernapasan inferior. Kemudian ada vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke atrium kiri. Atrium kanan itu menerima darah kaya CO2 dari seluruh tubuh dan memompanya ke ventrikel kanan. Kemudian bisa baca selanjutnya. Sebenarnya lebih kurang fokus mengantuknya. Dari mana tadi? Dari ventrikel kanan. Balik untuk ventrikel kanan itu fungsinya untuk memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mengambil oksigen. Kemudian ventrikel kiri itu fungsinya memompa darah yang kaya O2 ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian aorta itu fungsinya adalah membawa darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Ada yang mau melanjutkan? Ibu yang lanjutkan. Kemudian ada arteri pulmonalis yang berperan untuk membawa darah yang kaya akan CO2 dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk mengambil oksigen atau pertukaran oksigen. Kemudian ada katut tricuspid di mana katutnya itu terdiri dari 3 bagian yang berfungsi sebagai mencegah darah mengalir kembali ke atrium saat ventrikel itu berkontraksi. Jadi ketika ventrikel kalian itu kontraksi, mengkerut, itu akan katutnya itu akan misalnya untuk membuka. Biar apa? Biar darahnya dari ventrikel atrium itu tidak akan kembali seperti itu. Kemudian katut tricuspid ini berada di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Jadi antara sini tengah-tengah gitu. Kayak apa ya, pintu istilahnya. Kemudian ada katut pulmonalis yang berada di ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang mencegah darah kembali ke ventrikel kanan. Dan ada katut pintural atau bikuspid yang terdapat pada antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri, mencegah darah kembali ke atrium kiri, serta ada katut aorta yang berada di ventrikel kiri dan juga aorta yang berfungsi untuk menjaga darah kembali ke ventrikel kiri. Gitu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan?
arteri koroner kembali mencukupi dan nyeri pun mereda. Seperti itu Ibu. Saya nomor 1. Oke, terima kasih untuk nomor 1. Karena kami sudah mau mewakilkan jawabannya. Oke, diskusi untuk nomor 2. Adakah tambahan? Tidak Ibu. Tidak juga. Oke, ini kurang lebihnya sama ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa angkanya dikumpulkan dulu ya. Sudah diberi nama semuanya? Sudah Ibu. Mana UKM-nya? Dari sini apakah semuanya sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kami Di sini bertanya Ibu, kenapa dan saya sering melihat TV bahwa banyak sekali berita-berita terkait atlet yang tiba-tiba kena serangan. Jadi henti jantung itu apakah otaknya rusak? banyak atlet yang mengalami meninggal karena jantung gitu ya. Di jantung apakah otot-otot jantungnya itu rusak karena peristiwa tersebut? Kalau menurut anak-anak semuanya, kalau menurut anak-anak, jika seseorang itu tadi mengalami henti jantung, apakah otot-otot jantung itu sudah masih rusak ataukah dari salah satu struktur jantungnya itu ada yang bermasalah? Dan deh, Kalau menurut saya, jika tidak berhenti itu belum tentu otot-ototnya rusak Ibu, tapi bermasalah di jantungnya sendiri karena kan jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang berisi oksigen. Jadi ketika jantung itu berhenti, otomatis oksigen itu tidak tersebar ke seluruh tubuh kita, ke otak terutama yang mengendalikan organ-organ tubuh kita. jadi menurut Bude belum tentu otot-ototnya rusak. Kalau menurut yang lainnya bagaimana? Apakah henti jantung itu pasti otot-otot jantungnya itu rusak? Henti jantung itu tidak pasti, tidak selalu otot-ototnya rusak karena jantung itu kan seperti pompa. Nah, di jantung itu ada nanti impuls listrik, di mana impuls listrik inilah yang akan memberikan aliran-aliran untuk jantung-jantungnya, struktur jantungnya tadi itu saling mendukung fungsi-fungsinya. Sehingga ibu sebenarnya sempat membaca itu yang atlet China ya, yang seumuran kalian. Oke, biasanya tidak selalu jantung atau jantungnya itu rusak. Bisa saja bagian yang mengatur detak jantungnya itu yang bermasalah. Namun di beberapa kasus yang berat, jika mengatur detak jantungnya tadi itu sudah tidak dapat bekerja sebaik mungkin, itu dapat mengakibatkan kematian karena impuls listrik yang mereka hasilkan seperti avenus, S-anus itu tidak dapat memberikan impuls listrik yang memberikan rangsangan pada jantungnya untuk
paham tapi atau masih bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Ibu. Ya, oke. Tampilkan kembali PPT ya. Terus anak ini cepat sekali menangkap materi kita. Ini yang paling kerjakan tadi. Oke. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, berasa kalian sudah cukup memahami. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin menyimpulkan hasil belajar bersama kita? Ya, saya lihat. Jadi hari ini kita belajar mengenai kemarin dan itu tadi dari aktor Ibu ada 2 tium dan 2 ventrikel yang bekerja sama untuk menerima dan memompa darah. Mana tium menerima darah, sedangkan ventrikel itu memompanya keluar. Nah, patut jantung memastikan darah mengalir satu arah. Pembuluh besar seperti aorta, arteri, arteri pulmonalis dan vena lava mengatur aliran darah dari dan ke jantung. Semua struktur ini itu bekerja sama dan terkoordinasi agar darah dan oksigen dapat diedarkan ke seluruh tubuh dengan efisien. Oke, terima kasih sekali atas keduanya. Ada yang ingin mencoba menyimpulkan lagi? Atau sudah? Sudah. Karena belajar ini sudah. Nanti Ibu akan mengirimkan ke kami. Itu ada tes 5 soal. Jadi nanti akan kerjakan. Itu hanya mudah ganda, kalau tinggal pencet-pencet aja. Nanti nilainya muncul. Kemudian anak-anak, ketika ada yang salah di jawaban kalian, tolong dicatat dan akan kita bahas di minggu selanjutnya. Seperti itu. Oke, yang nilainya tertinggi akan diberikan sedikit hadiah untuk kalian. Sudah paham? Paham Ibu. Nanti dikerjakan. Tenggatnya jangan sampai akhir minggu ini ya. Mungkin 2 hari lagi anak-anak kalau konfirmasi sama kami kalau siswanya sudah mengerjakan. Karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai, karena tadi sudah dimulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Untuk doa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya terhadap semangat belajar hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi.